Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma dengan NIM 2202095021214 dari kelompok 2 mata kuliah komunikasi data dengan rekan-rekan saya yang akan membacakan materi yang berjudul Metode Komunikasi Data. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi pertama. Pertama, komunikasi sinkronos dan asinkronos. Asinkronos adalah istilah yang terkait dengan metode pembelajaran. Arti dari asinkronos adalah asinkron atau biasa disebut dengan pembelajaran daring. Asinkronos merupakan kebalikan dari sinkronos. Asinkronos adalah metode yang lebih fleksibel dan santai. Asinkronos adalah bentuk pembelajaran yang disampaikan dalam media e-learning, rekaman, video, podcast, atau sumber PDF yang bisa diunduh. Cara kerja dari asinkronos adalah pertama, proses komunikasi data yang tidak tergantung dengan waktu yang tetap. Yang kedua, proses transformasi data kecepatannya. Yang ketiga, cukup relatif dan tidak tetap. Yang keempat, metode komunikasi serial dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Yang kelima, data dikirimkan penerbit persatuan waktu. Yang keenam, tiap simbol yang dikirimkan mempunyai start bit dan stop bit untuk melakukan sinkronisasi dari suatu device pengirim dan penerima. Yang ketujuh, interval yang terjadi antar satu karakter dengan karakter lainnya dapat bervariasi. Yang kedelapan, asinkronos merupakan operasi yang tidak bergantung waktu. Yang kesembilan, contoh pengaplikasian dari metode asinkronos adalah email dan telepati. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mutia Nurul Hidayah. Dipersilahkan. Saya Mutia Nurul Hidayah akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Resma. Selanjutnya itu sinkronus. Komunikasi online secara langsung atau sinkronus adalah mediasi komputer untuk komunikasi yang terjadi dalam waktu bersamaan, seperti chattingan begitu. Contoh sinkronus yakni BBM, WeChat, WhatsApp, BitTalk, dan Google Hangout. Cara kerja sinkronus: yang pertama, proses pengirim dan penerima diatur sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama, sehingga dapat diterima dan dikirim dengan baik. Yang kedua, umumnya pengaturan ini didasarkan pada waktu dalam mengirimkan sinyal. Yang ketiga, waktu ini diatur oleh denyut listrik secara periodik yang disebut clock atau timer. Yang kelima, dengan kata lain, sinkronus adalah sistem operasi untuk kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan, berkelanjutan, dan dapat diprediksi. Dan yang terakhir itu contoh pengaplikasian dari metode sinkronus adalah video call, messenger, dan chatting. Selanjutnya ada metode transmission data. Transmisi data, komunikasi digital atau pemancaran data adalah transfer data atau bit stream digital atau sinyal analog digital melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint. Contoh saluran tersebut antara lain kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel, media penyimpanan, dan bus komputer. Selanjutnya ada macam-macam metode transmisi data. Yang pertama itu unicast. Metode transmisi data di mana server mengirim data hanya kepada satu klien. Dengan kata lain, hanya melibatkan satu pengirim dan satu penerima. Server harus membuat jalur koneksi yang baru untuk setiap klien yang meminta data. Oleh karena itu, metode unicast menghabiskan bandwidth yang besar dan mengakibatkan beban server bertambah. Yang kedua ada multicast. Multicast adalah metode transmisi data di mana server mengirim data kepada banyak klien melalui IP multicast. Metode ini dapat bekerja apabila router atau switch yang berada di antara server dan klien merupakan router atau switch yang multicast to enable. Metode ini bertujuan untuk mengurangi beban pada server jaringan. Data dari server akan dikopi oleh router sesuai kebutuhan klien sehingga bandwidth yang diperlukan hanya sedikit. Biasanya metode ini dipakai untuk melakukan transfer data secara massal seperti update program atau update sistem operasi. Protokol yang digunakan oleh metode ini adalah protokol UDP atau User Datagram Protocol, sehingga pertukaran data unreliable. Yang ketiga, broadcast. Broadcast sendiri adalah metode transmisi data di mana server mengirim data kepada banyak klien sesuai broadcast address yang telah ditetapkan. Metode ini menggunakan protokol UDP sehingga memiliki sifat yang unreliable dan memungkinkan terjadinya duplikasi datagram. Mekanisme kerja broadcast
Broadcast adalah ketika datagram sedang di-broadcast, semua klien yang berada dalam broadcast address akan menerima datagram tersebut. Pada komunikasi data, ada beberapa metode pengiriman yang dapat diterapkan seperti metode transmisi paralel, metode transmisi serial, metode transmisi sinkron, dan metode transmisi tak sinkron. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Arjunandar. Baik, saya Muhammad Arjunandar akan melanjutkan materi kelompok 2. 3. Teknik modulasi. Modulasi adalah teknik yang memodifikasi sinyal analog dasar untuk mengkodekan informasi digital. Properti sinyal analog, frekuensi, amplitudo, fase digunakan untuk mentransmisikan informasi dengan mengubah properti ini dan melakukan deteksi di ujung penerima. Teknik modulasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, modulasi amplitudo. Kedua, modulasi amplitudo kuadratur. 3. Modulasi frekuensi. 4. Teknik demodulasi. Demodulasi pada dasarnya mengekstraksi informasi asli yang membawa sinyal dari gelombang pembawa. Sedangkan demodulator adalah sirkuit yang digunakan untuk memperoleh kembali informasi atau data asli dari sinyal yang dimodulasi. Beberapa demodulator penting detektor yang digunakan untuk demodulasi adalah demodulator hukum persegi, detektor amplop. Teknik demodulasi tersedia tergantung pada parameter sinyal pita dasar. Misalnya amplitudo, frekuensi, atau sudut fasa ditransmisikan dalam sinyal pembawa. Detektor sinkron dapat digunakan ketika sinyal demodulasi dan teknik modulasi linear. Sebaiknya demodulator modulasi frekuensi atau demodulator modulasi fase dapat digunakan untuk sinyal selaras dengan yang tidak diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.